satu hal yang kita lupa nih, kalau ekonomi mati itu bisa bangkit lagi, tapi jika orang mati itu nggak bisa bangkit lagi. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Agrivela. Oke, jadi teman-teman kita masih stay di rumah. Hari ini kita mau bahas apa nih, Fer? Kita akan bahas tentang kenapa ya kok dunia saat ini begitu panik dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kenapa seluruh dunia saat ini begitu panik? Misalnya kita bandingkan ada virus A dan ada virus B. Ya. Virus A ini misalnya 1000 orang kena, 500 orang tuh meninggal dunia. Jadi 50%. Virus B, kalau orang kena 1000 yang mati cuma 50, berarti 5% yang mati. Iya. Menurut kalian lebih bahaya yang mana? Ya yang A lah. Nah iya, semua orang pasti berpikirnya apa? Pasti lebih bahaya yang A, karena yang A 50%. Tapi kalau kita bicara urusan global, maka itu tergantung berbagai macam faktor untuk bisa menentukan virus mana yang lebih bahaya. Faktor yang paling utama yang perlu diperhatikan adalah seberapa cepat virus ini bisa menyebar dan bagaimana cara penyebarannya. Oke, sekarang kita akan memberi kalian contoh virus yang paling menakutkan sepanjang masa saya hidup. Kalau misalnya HIV, itu dia penyebarannya dengan cara seperti apa coba? Ya dengan penggunaan jarum suntik, 1, narkoba, 2, seks bebas, 3. ya, kurang lebih. Ya, plus minus seperti itu ya. Dan itu hal-hal yang relatif gampang untuk dihindari. Ya, betul. Nah, bandingkan dengan virus yang COVID-19 ini. Mereka menyebar melalui yang namanya droplet. Ketika ada orang lain yang sakit. Nah, ini dropletnya sudah ada di tangan. Iya. Dan ketika dia sudah menyentuh barang-barang lain, giliran kita megang itu masuk ke dalam tubuhnya kita. Nah, sekarang kita belajar dari sejarah. Di tahun 1918 silam, itu pernah ada sebuah wabah flu yang menyerang dunia yang bernama flu Spanyol. Ketika itu, flu Spanyol itu menjadi bencana penyakit yang terbesar sepanjang sejarah. Saking dahsyatnya ya, sampai membuat seorang ahli virologi dari Amerika Serikat, Jeffrey Taubenberger, menyebut flu Spanyol ini sebagai the mother of all pandemics. Jadi ketika Perang Dunia I waktu itu, Eropa itu diserang dengan sebuah wabah flu yang nggak diketahui dari mana asalnya. Waktu itu kan Eropa itu masih sibuk berperang, jadi hampir semua media itu sibuk membahas perang yang terjadi saat itu. Spanyol waktu itu tidak terlibat dengan Perang Dunia I. Jadi ketika wabah flu ini masuk ke benua Eropa, media massa Spanyol lah yang paling banyak memberitakan wabah flu ini. Akhirnya wabah flu 1918 ini dikenal dengan nama flu Spanyol. Lalu setelah Perang Dunia I ini selesai, Eropa itu baru sadar kalau wabah flu yang sedang terjadi ini adalah sesuatu yang benar-benar serius dan membahayakan. Ketika mereka udah sadar, wabah flu ini udah menyebar ke daerah Amerika, Asia, Afrika, dan beberapa kepulauan kecil di Pasifik. Sejarah menuliskan sejak pertama kali flu Spanyol dideteksi pada Januari 1918 hingga berakhir pada Desember 1920, virus ini menjangkit 1 miliar orang atau setara dengan 60% dari total populasi dunia. Sekarang kita akan belajar dari pengalamannya bangsa kita sendiri. Jadi pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Jadi area Nusantara ini disebut dengan Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda pun terserang yang namanya penyakit influenza ini. Sejarah mencatat bahwa cara mereka untuk menanggapi virus ini kurang efektif, kurang maksimal, sehingga mengakibatkan korban yang sangat banyak. Hasil studi dari Profesor Siddharth Chandra dari Michigan, Amerika Serikat mengatakan bahwa dari total populasi Indonesia yang pada saat itu sekitar 30 juta jiwa, angka kematiannya bisa mencapai 5 juta manusia. Daerah dengan pandemi buruk seperti Madura kehilangan 23,7% populasi, alias 1 dari 4 penduduk Madura tewas hanya dalam waktu 2 tahun. Negeri ini pada masa itu boleh dibilang terlambat menyadari ancaman flu Spanyol ini, baik dari pemerintahan kolonial yang waktu itu kurang tanggap, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, lalu respon masyarakat dan media pada saat itu juga cenderung meremehkan. Jadi media waktu itu menyatakan kalau Perang Dunia I ini telah merusak kualitas udara di dunia sehingga banyak orang yang terserang penyakit flu. Tapi media ini juga menulis kalau flu ini nggak terlalu berbahaya dibandingkan dengan penyakit cacar,
pes dan kolera saat itu. Dari sejarah tersebut kita lihat lah ya, ada banyak kemiripan sama yang terjadi saat ini. Iya, responnya kurang lebih sama. Iya. Jadi agak cenderung meremehkan pas awal-awal dulu. Iya, pas awal-awal ya. Kan sempat keluar kayak omongan-omongan, wih meme kalau ya, meme. oh iya, meme. Orang Indonesia nggak boleh dikenal lah. Iya. Kan kita gaya hidupnya kalian tau lah gimana kan, mandi Iya. bikot, Iya. air hujan. Nah, kita menanggapi tidak serius dari pihak masyarakat. Nah, pemerintah pun pada masa itu mereka lebih fokus ke masalah ekonomi, yaitu mereka ingin meredam kerusakan ekonomi akibat banyak wisatawan dari China maupun dari beberapa negara lain yang tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi pada saat itu pemerintah menggalakkan berbagai macam program mengajak influencer pariwisata. Ya, kok kita gak diajak ya sendiri kan? Nah, kalau kita lihat saat ini, kita akan menilai keputusan yang diambil pemerintah pada saat itu sepertinya kurang tepat. Harusnya dulu dari awal kena langsung tutup semua airport. Jadi tidak ada orang luar negeri masuk, tidak ada yang kena Indonesia. Ya mungkin pemerintah kan mikirnya nggak akan jadi separah ini. Nah itu dia guys, pemerintah kita pun mereka juga manusia biasa, bukan dukun. Oke, kalau mereka tahu kondisinya bakal seperti ini, mereka pasti akan menutup jauh-jauh hari guys. Ya kan? Tapi namanya masa depan itu adalah sebuah misteri guys. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pemerintah. Kita mendukung aja mereka ambil keputusan apa, itu yang terbaik buat kita semua. Jokowi pasti kerja. Ya. Sebetulnya respon nenek moyang kita dalam menyikapi wabah virus ini kurang lebih sama lah ya seperti kita menghadapi COVID-19 ini. Mulai dari rekomendasi menggunakan masker, berita penutupan akses pelabuhan dan stasiun. Akhirnya orang-orang dunia ini sadar kalau masalah ini jauh lebih serius daripada yang mereka perkirakan. Bahkan kematian akibat flu Spanyol ini jumlah korbannya jauh melebihi korban yang ikut Perang Dunia Pertama yang berkisar antara 9,2 juta sampai 15,9 juta jiwa. Para epidemiologis juga menyimpulkan kalau flu Spanyol ini merupakan penyakit menular yang paling mematikan dalam sejarah manusia. Lalu saat kondisi telah menjadi benar-benar buruk, pemberitaan di media pun dengan cepat berubah menjadi We are in deep trouble. Seharusnya ketika kita belajar dari sejarah, saat ini kita seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi pandemi. Karena di masa lalu itu memakan korban jiwa yang sangat banyak. Dan pada saat itu pun pemerintah lebih fokus untuk memburu turis, untuk meningkatkan wisatawan dengan alasan ekonomi kita bisa mati. Satu hal yang kita lupa nih, kalau ekonomi mati itu bisa bangkit lagi. Tapi jika orang mati itu nggak bisa bangkit lagi. Wah. Kabar baiknya adalah tempat awal di mana virus ini pertama kali muncul dari kota Wuhan. Hari ini kondisinya tanggal 6 April, mereka tinggal menunggu waktu 2 hari lagi untuk totally open the lockdown. Sekarang kita bisa lihat di China sana mereka sudah hidupnya mulai sedikit demi sedikit mulai normal kembali. Bahkan saya dengar bioskop sudah ada yang buka, faktor entertainment sudah mulai jalan, segala macam. Jadi roda ekonomi sudah mulai jalan lagi. Tapi terlepas dari semuanya itu, kita tetap perlu waspada lah ya. Jangan sampai Indonesia dan dunia mengulang kesalahan yang sama ketika flu Spanyol itu terjadi. Tak lupa kita mengajak teman-teman sekalian, jika memungkinkan, lebih baik stay di rumah, jaga kebersihan, tetap bahagia, dan terus berdoa supaya tanah air Indonesia tercinta kita ini segera bebas dari wabah COVID-19. Oke, sekian video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Iya, betul. Sampai jumpa kembali di channel Adi Vela berikutnya. Bye-bye. Bye.